Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu nggak cukup hanya dengan amin. Ada ikhtiar ya Pak ya yang harus kita jaga, karena saya belajar Islam belum lama. Artinya ketika saya diskusi sama guru-guru saya, Allah syariatkan kita untuk sholat. Ya, kita sholat. Tapi kami belum ketemu dalil nanti di surganya Allah itu sholat Pak. Kita puasa Ramadan, tapi kita belum ketemu dalil, kami belum ketemu dalil kalau nanti di surganya Allah itu masih puasa. Tapi Allah turunkan syariat pernikahan, rumah tangga, suami dan istri sah, halal di bumi. Ternyata banyak ayat yang membahas tentang suami istri yang kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, pernah terpikirkan sama pasangan pengen sampai ke surganya Allah, Pak? Selalu, alhamdulillah. Pertanyaan saya setelahnya adalah, pernah nggak diskusi tentang jalan-jalan yang harus ditapaki bersama sebagai sepasang suami istri sehingga kebahagiaannya bukan cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat? Pernah diskusi sampai ke situ? Terus ngapain aja selama ini nikah? Cuman reproduksi anak gitu, banyak-banyak anak gitu. Itu yang jadi masalah kan, pengennya masuk surga bareng kan, tapi nggak pernah nanya gimana caranya. Pertanyaan saya, di Islam ada nggak caranya? Ada, dalam Quran tertulis nggak tentang bagaimana caranya? Banyak. Saya berharap rumah Quran seperti ini tuh bukan hanya mengajarkan anak untuk menghafalkan Al-Quran, tapi syukur-syukur ada ustadz yang mampu seperti versi mini dari Ustadz Adi Hidayat tuh, yang mengeluarkan konsep-konsep hidup berdasarkan Al-Quran. Akhirnya kan apa? Seperti Nabi SAW kan, apa? The living Quran, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, Pak. Jadi bukan hanya mencetak ustadz dan da'i di sini, tapi seorang ustadz dan da'i yang mereka paham bagaimana seharusnya hidup sebagai seorang muslim. Kita semua muslim, ya. Pertanyaan saya, apakah sudah menjadi seorang mukmin dan muttaqin? Belum tentu. Mau bukti? Ya, mau bukti? Puncak dari itu kan muttaqin. Nah, turunannya berarti muttaqin adalah orang yang sampai pada derajat ketakwaan. Output, tujuan atau goals dari puasa Ramadan, Quran surat ke-2 ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib buat kalian puasa. Kan muncul, kenapa Allah sampai mewajibkan kita untuk puasa? Muncul pertanyaan kan, apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita puasa? Kata Allah, nanti kalian bukan hanya menjadi orang yang beriman, tapi menjadi orang yang la'allakum takwa. Apa definisi takwa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pertanyaan saya, ngacung, angkat tangan, siapa yang puasa Ramadan kemarin masih ingat ketika puasa nggak ngomongin orang? Fakta kan? Simple loh. Betul gak? Koreksi diri nih. Bertahun-tahun kita puasa, tapi ketika puasa kan masih ngomongin orang. Terus berikutnya saya tanya, kapan terakhir khatam Quran, Pak? Yang saya tanya bapak-bapak,
Karena ibu-ibu saya masih percaya ada ikhtiar untuk menghatamkan, walaupun entah beberapa bulan yang lalu gitu. Di bapak-bapak, kapan terakhir hatam Quran, Pak? Alhamdulillah. Yang lainnya? Masalah kan? Pertanyaan saya, seberapa sering kita baca Quran atau baca media sosial? Pertanyaan saya selanjutnya, terus gimana mau bawa keluarganya masuk surga? Iya kan? Loh, sekarang gini, rumah Quran seperti ini itu banyak, bahkan di masjid-masjid pun hadir. Di masjid-masjid pun hadir tempat ngaji, orang belajar Quran, ya kan, dan lain sebagainya. Yang harus jadi pertanyaan besar itu adalah, kalau anak ini sudah hafal Quran, apakah akhlak perilakunya juga seperti Quran? Belum tentu, karena hafalan Quran itu mudah, dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Lah Cristiano Ronaldo aja hafal surat Al-Fatihah, Pak. Betul kan? Coba aja kalau ada orang non-muslim, ajarin, gak usah lama-lama lah, dari pagi sampai siang, hafal kok surat Al-Fatihah. Non-muslim dong. Pertanyaannya, apakah setiap hafalan itu masuk ke dalam hati kita sehingga merubah akhlak dan perilaku kita? Contoh sederhana begini deh. Udah semuanya sudah ngaji ke sana sini ya, muncak orang Sundana mah beringkad itu beringkad dia. Ya, pasukan beringkad. Oh iya bener kan? Beringkad itu beringkad hadir. Pertanyaan saya sederhana. Berapa persen ilmu yang selama ini dipelajari dan dicatat kemudian menjadi amal soleh? 100%? Nih, ciri kalau ilmu diamalkan itu pasti akan muncul pada 5 hal ini. 1, perubahan sikap pada Allah. Yang kedua, perubahan sikap berarti akhlak kepada pasangan. Yang ketiga, perubahan sikap pada anak-anak. Yang keempat, perubahan sikap pada orang tua. Yang kelima, perubahan sikap kepada lingkungan. Siapa lingkungan? Keluarga. Kemudian apa? Partner usaha atau bisnis. Kemudian apa lagi? Tetangga. Kemudian apa lagi? Bestie dan lain sebagainya. Coba, adakah perubahan hidup kita dalam bersikap kepada suami? Makin sabar. Bukan mendadak begitu habis ngaji, mendadak jadi ustazah di dalam rumah. Atau ketika ketemu video reels gitu ya, dinaikin di story, terus di-mention suaminya, "Pah dangukeun." Bukan begitu. Karena ilmu itu untuk nyelamatin diri kita sendiri. Kenapa ini yang saya tanyakan? Karena Allah mengatakan di Quran surat ke-66 ayat ke-6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum." Selamatin diri kamu dulu. Gimana kita bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata kita sendiri nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Malah sih dosa, melakukan maksiatan dan lain sebagainya. Contoh, Bunda, seorang istri wajib taat kepada suami. Betul Ustadz, tapi suaminya kayak gimana dulu? Padahal dia disuruh beli surga sama Allah dengan ketaatan, tapi masih nego gimana suaminya dulu. Saya katakan Bunda, orang yang kayak begitu ngomongnya, ya insecure dia. Kenapa insecure? Lakinya nggak Fir'aun amat kan? Betul kan? Asia aja masih bisa sabar karena suaminya seorang Fir'aun. Lah kita seorang istri, bukan suaminya Fir'aun, nggak pernah mau ngebunuh orang, tapi kok susah buat taat. Betul apa benar? Makanya perempuan banyaknya di surga atau di neraka? Kata Nabi. Nabi nggak bilang di surga itu banyak perempuan, tapi Nabi ngasih peringatan kepada kita bahwa di neraka itu banyak wanita. Artinya gini Bunda, kenapa di surga nggak disebutkan banyak wanita sama Nabi SAW? Karena sudah pasti banyak. Tapi Nabi mengingatkan kepada para wanita bahwa ternyata di neraka Allah pun lebih banyak lagi wanitanya. Kenapa? Karena ketidakbersyukuran terhadap suami.
Pernah nggak Pak ditanya sama istri tapi jadi ribut? Ditanya sesuatu sama istri tapi jadi ribut? Karena memang istri itu tipikalnya begitu. Nanya itu bukan cari solusi tapi cari masalah. Mau bukti? Coba, namanya juga Mas, salah. Bukan Mbak, salah. Betul? Terima. Namanya kan Mas, salah. Bukan Mbak, salah. Jadi kalau cari masalah, itu udah pasti kerjaannya perempuan. Apa? Tugas perempuan cuman dua. Apa? Bikin tenang suami yang lagi pusing dan bikin pusing suami yang lagi tenang. Ngerasa ketawanya antum paling kenceng nih. Iya kan? Bikin pusing suami yang lagi tenang. Lah lagi antem main HP gitu kan, terus ngedeketin. Pah, lihat ini gitu. HP aja diliatin, giliran istri ngeliatin ini gak mau diliatin. Cari masalah kan? Itu perempuan yang digambarkan sama Nabi bengkok. Pertanyaan saya, kalau suami nggak sabar dan nggak ngerti tentang perilaku unik dari seorang istri, hampir setiap hari pasti ribut. Setiap hari pasti yang tepuk tangan siapa? Setan. May yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Dan tingkah pola perempuan yang seperti itu pun itu akal-akalan setan, Pak. Akal-akalan setan yang lagi ngeganggu perasaan dari seorang istri. Nah, sekarang gini, saya mau tanya, kita sama keluarga pengen masuknya surga apa neraka? Surga. Oke, sepakat. Saya mau tanya berikutnya, mau masuk surganya masuk surga langsung apa transit dulu? Oke, langsung. Ya, pertanyaan selanjutnya, selama hidup banyaknya ngerjain amal soleh apa amal salah? Bener kan? Yang selama ini dikerjain banyaknya amal soleh apa amal salah? Amal salah. Kayak gitu kok ngimpinya pengen masuk surganya langsung. Transit dulu. Makanya ibu, bapak sekalian, mohon maaf ya, saya izin. Demi Allah saya bukan ingin menggarami laut yang sudah asin, bukan. Saya bukan ingin mengajarkan ikan yang sudah pandai berenang, bukan. Tapi saya ingin kita tuh selamat bareng. Masuk surga bareng. Saya tuh pingin kita tuh sama-sama bisa kumpul taklim bukan hanya di sini tapi nanti bersama dengan Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Yang sekali minum itu nggak akan pernah haus sepanjang masa di akhirat nanti. Nah masalahnya kan kita layak nggak untuk masuk ke situ? Karena perintahnya jelas, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, selamatin diri kita dulu. Berarti perintah Allah dari ayat ini, Allah pengen bawa kita untuk sadar diri dulu bahwa saya harus selamat. Gimana caranya saya harus selamat? Dan akhirnya nanti Allah memberikan surga dalam kehidupan saya. Maka mulai kita bahas sedikit demi sedikit. Ayat apa syarat masuk surga? Syarat masuk surga? Katanya pengen masuk surga, sok-sokan mikir lagi sekarang nih. Apa syarat masuk surga? Terus ada lagi? Oke, saya tanya ayat pertama yang bahas surga. Ustaz nanti aja Ustaz diem aja Ustaz. Ayo, kan katanya pengen masuk surga, masa nggak tahu ayat surga pertama yang dibahas sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi prasyarat awal kita masuk ke dalam surga? Wah, saya mau tanya, ibu selama ini ngaji kan di majelis taklim, diajarin apa sama ustadznya? Sholat. Diajarin apa? Buka Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 25. Syarat masuk surga. Ini ayat pertama yang dibahas oleh Allah tentang surga. Kita akan bisa sholatnya benar kalau sudah tahu ayat ini dulu. Akhirnya bersemangat. Apa syaratnya? Ada dua. Satu, wabasiril. Kita sebagai seorang muslim berarti sudah punya iman. Yang kedua, wa'amilus shalihat, yaitu amal soleh.
Nah, kalau sudah ngomongin amal soleh, baru diturunin dalil-dalilnya. Apa amalan yang akan pertama dihisap oleh Allah? Sholat. Maka perbaiki terus sholatnya kita. Kenapa sholat harus diperbaiki? Karena ini yang akan menyelamatkan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Apa dalilnya? Quran surat ke-29 ayat 45. Apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun fakta yang terjadi sholatnya seperti apa? Kayak begini nih, Quran surat keempat ayat 43. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kerjakan sholat sedangkan kalian tidak paham dan tidak sadar dengan bacaan-bacaan yang kamu baca di dalam sholat, sehingga sholat kalian terkesan seperti orang yang sedang mabuk. Orang mabuk kan ngeracau, mirip kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Sholatnya siapa? Betul kan? Ini baru satu amal soleh untuk diri kita sendiri. Apalagi amal soleh yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ada puasa. Puasa ketemunya cuma setahun sekali. Itu puasa Ramadan, Senin Kamis. Harus ketemu Senin, harus ketemu Kamis. Puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Dan lusa baru kita puasa. Satu-satunya ibadah yang mampu menjaga, salah satu ibadah yang mampu menjaga aktivitas kita 24 jam, ini sholat. Makanya garansi dan jaminan dari Allah adalah orang yang sholatnya benar pasti terjaga dari maksiat. Kalau bunda sholatnya benar, maka sami'na wa ta'na kepada suami. Kalau bapak sholatnya benar, bukan hanya sekedar berjamaah di masjid, maka akan mampu memuliakan dan membahagiakan istrinya. Itu yang saya bawa ke situ. Jadi bukan egois, bukan keras kepala. Papa tuh salah, mama juga salah. Setan begini, syukurin enak. Setan yang ketawa. Kenapa? Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Bagian tengah dari ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Tepuk tangan mereka. Akur lagi, dibikin ribut lagi. Akur lagi, dibikin ribut lagi. Remnya itu ada pada ibadah yang dikerjakan sama kita setiap hari, namanya sholat. Pertama nggak menggali dan diajarkan. Kalau pembahasannya tentang sholat, yang disebut dengan hikmah sholat. Kenapa Allah perintahkan sholat diawali dari waktu yang gelap dan ditutup dengan waktu yang gelap? Pernah digali sampai ke situ? Kenapa sholat diawali dengan waktu subuh yang masih gelap? Allah tuh pingin menenangkan hati kita sebelum kita bertemu dengan dunia kita. Siapa dunia terdekat kita? Pasangan, anak-anak. Kalau ada orang, ibu, habis sholat malam, ngebangunin anaknya masih pakai teriak dan bentakan, berarti bermasalah itu dalam ketika ngerjain sholatnya. Karena harusnya sholat itu menenangkan hati dia kan? Artinya apa? Dia masuk ke dalam kamar anaknya, kemudian membangunkan anaknya. Yang sebetulnya membangunkan anak itu tugas seorang ayah. Fakta yang terjadi apa? Bapaknya nyuruh ke ibunya untuk membangunkan anaknya, bapaknya berangkat ke masjid, betul? Nah, sepulang bapaknya dari masjid, anaknya masih tidur, marah-marah, bermasalah itu sholatnya. Bermasalah, Pak. Kan kita nggak adil. Seolah-olah itu salah dari seorang istri, padahal salah kita, Pak. Ngebangunin anak laki-laki itu gampang, karena itu yang selalu saya pengen. Saya punya putri, Pak. Belum dikaruniai anak laki-laki. Masuk ke kamar, duduk di samping tempat tidur anaknya. Abang, bangun sayang, temenin abah ke masjid. Bangun dia. Muncul orang Sunda nama ngorejat, kaget. Dia lihat yang pertama ketika matanya ngebuka, itu bapak. Akhirnya apa? Dia bangun, kemudian duduk, jangan ditinggal, Pak. Duduk begitu kita tinggal ke masjid, sare deui. Ya kan benar? Tetap duduk di situ sambil senyum. Dia masuk ke kamar mandi, berwudu, sikat gigi, ya. Masuk ke kamar, masih ngelihat kita duduk di situ, dia akan pakai baju kokonya, keluar bersama dengan kita. Ketika keluar, tepuk bahunya. Nah, nuhun pisan. Makasih banyak sayang sudah nemenin abah ke masjid, karena besok lusa Aa yang nganterin abah ke masjid.
Pernah ngelakuin itu Pak? Punten Pak, saya dakwah sama anak-anak jalanan. Di Bogor ini pernah ada mantan preman besar, almarhum Bang Tato namanya. Yang beliau hijrah, bikin rumah tahfiz juga di daerah kabupaten juga ke selatan, kalau nggak salah. Itu Allah yarham, kalau nggak salah 3 tahunan ke belakang beliau meninggal. Sekarang yang lanjutin istrinya. Istrinya itu anak kiai, ya. Beliau sepanjang hijrahnya beliau sampai diwafatkan surat Al-Fatihah itu belum betul bacaannya. Hobinya beliau itu nyobek perut Pak. Nyobek perut. Usus keluar. Sudah pasti mati. Tapi lihat. Saya pernah nanya sama beliau dan beliau beberapa kali masuk ke televisi ya. TV One, Metro TV dan lain sebagainya. Saya nanya, kenapa Bang mau nongkrong sama teman-teman? Ustaz, saya lebih mendapatkan apresiasi dari teman-teman saya. Betul. Dia cerita, oh keren lo bro. Baru 1 bulan gabung udah bisa nyobek perut orang karena nggak pernah ditepuk bahunya sama bapaknya. Laki-laki itu di sini Pak, ditepuk anak laki-laki itu bahunya. Makanya saya bilang, Aa nuhun sudah nemenin abah ke masjid karena besok lusa kamu yang nganterin abah ke masjid. Itu Pak, akhirnya lihat jadi anak tongkrongan di pinggir jalan kan. Iya kan, sama teman-temannya bawa motor kita kasih langsung dimodifikasi jadi macam-macam ya kan. Wih keren lu bro motornya, kan dipeluk, dirangkul sama dia. Kenapa? Dia seneng, makanya akhirnya balik lagi nongkrong di situ, dapat apresiasi. Kenapa? Bapaknya pelit apresiasi. Itu Pak, amal soleh loh itu. Orang kalau sholatnya benar itu pasti punya kepekaan hati. Apa yang lembut? Hati. Ini maksudnya hikmah dari sholat itu. Sholat subuh itu mengkondisikan hati kita untuk bertemu dengan dunia. Sebelum dunia yang di luar, kita bertemu dengan dunia terdekat kita. Siapa? Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kenapa Allah syariatkan kita sholat duhur di tengah hari yang masih panas? Allah tahu kita sudah capek setengah hari ngurusin vendor, piutang yang tidak terbayar, ya kan, gaji karyawan yang masih belum terkumpul uangnya. Misalkan kata Allah, arihna bissalah, istirahatkan dulu biar aku yang menangin hati kamu. Itu kan. Kemudian kenapa ada sholat asar dan maghrib berdekatan? Istri di rumah mempersiapkan diri sebelum suaminya pulang ke rumah dan tidak berhadapan dengan suami dengan masalah di dalam rumah. Suami pulang ke rumah tidak membawa beban kantornya, sehingga pulang ke rumah kedua-duanya bertemu dengan cahaya-cahaya iman dan tidak membawa masalahnya masing-masing. Coba cek dalam sejarah Rasulullah. Coba cek, adakah sahabat yang pulang ke rumah uring-uringan sama istrinya? Secapek-capeknya Umar sampai di rumah, celek, baru duduk, istrinya datang, ngomong cerewetnya, ngomel dan lain sebagainya, diantep Pak, diem. Padahal nggak ada orang yang nggak takut sama Umar bin Khattab. Sampai setan aja takut kalau itu tahu bekas jejak kaki dari Umar bin Khattab. Levelnya beda. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngejar mereka. Adanya sirah itu bahkan Nabi sampai mengatakan generasi terbaik adalah generasiku, setelahnya dan setelahnya. Berarti kita bisa untuk ngelakuin hal-hal yang serupa seperti mereka. Menjadi pendengar yang baik bagi istri, ya kan? Seorang suami yang mampu memuliakan istrinya dan seorang istri yang selalu sami'na wa ta'na kepada suaminya. Itu PR besar buat kita. Kenapa? Kita selama ini ngerjain amalan yang namanya sholat cuman melepas kewajiban doang. Apa buktinya? Bapak-bapak hari Sabtu, hari Minggu sholat subuh di masjid, selesai sholat subuh ada kajian sambil sarapan, ngebahasnya bukan ngebahas tentang dakwah, tentang amal soleh, tentang kegiatan sosial dan kebermanfaatan. Yang dibahas adalah orang. Tumben Pak, tadi ada tetangga kita yang sebelah sono nggak pernahnya dia ke masjid, malah tumben datang ke masjid ya. Ngomongin orang, makhluk ciptaan Allah, di rumah Allah, baru habis sarapan rezeki dari Allah. Coba, apa nggak malu kita? Itu juga kalau ngerasa punya malu sih sebetulnya. Kita nyelamatin diri kita aja masih jauh loh. Gimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan sederhana, syarat masuk surga cuma dua, iman dan amal soleh. Nah, tanya diri kita, selama hidup banyak kerjain yang amal soleh atau amal salah? Yang kita pikirkan. Bunda, ayahanda semuanya sudah ngaji, banyak guru. Saya yakin kok Mbak Bogor ini nggak kurang-kurang ulamanya. Bunda-bunda yang tergabung dalam majelis taklim, berangkat ke sono, berangkat ke sini, ke sono, ngaji ke sini, dan lain sebagainya. Nah, lihat nih, 5 komponen ini. Apakah sudah berubah dalam diri kita? Dalam hal apa? Berubahnya ada 3. 1, bagaimana lisan kita terhadap mereka. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana perilaku kita kepada mereka. Secara singkat disebut dengan kata akhlak. Itu ngaji. Ada orang yang baru ngaji, mungkin salah kostum, ya, yang lain bajunya agak sedikit menggelap, ya kan? Tiba-tiba ada yang baru datang, baru belajar ngaji, bajunya gondreng, kayak toko emas berjalan, nyolek teman sebelah. Di majelis ilmu, majelisnya Allah, bahkan di rumahnya Allah, di masjid. Pertanyaan saya, itu dosa nggak? Banget dosanya. Tapi kita lakukan, dan itu posisi lagi ngaji. Coba. Pertanyaannya gini, sekarang saya ambil kesimpulan. Sebelum saya tutup ini sedikit lagi, saya ambil kesimpulan. Kenapa kita susah untuk mengamalkan ilmu demi ilmu yang kita dapat selama ini? Jawabannya sederhana, karena Allah tidak ridho dengan ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa Allah nggak ridho? Saya mau tanya sama bunda semuanya. Selama ini ngaji, ya, kecuali di sini ya, di luaran sono, yang kalau lagi suami nggak bisa ikut, pertanyaan saya, dengan izin suami atau cuma ngasih tahu suami? Gimana izinnya bunda? Nggak usah pura-pura mikir, ngomongnya biasanya gimana sama suami, atau jangan-jangan duduk di majelis ilmu celek, difotoin, abah, saya lagi ngaji ya di sini sekarang ada Ustadz Anu. Kebanyakan istri bilangnya begini, abah, papa, ayah, mama mau ngaji. Kata suami, mangga silahkan. Itu ngasih tahu namanya. Kalau yang namanya izin, setelah mangga kata suami, tanya, abah ridho nggak mama berangkat ngaji? Cara nanya. Ayah makanya ditanya. Dah bunda aja osok nanya kan, abah teh sayang nggak sih sama mama? Gitu. Hah? Tiap hari katanya kan, curhat colongan kan gitu. Iya. Perempuan pengen divalidasi perasaannya, giliran suami diabaikan. Dah biasanya tahu kok Ustadz, biasanya ngizinin, tanya. Nah itu, izin itu ada pada ridho suami. Kenapa? Ya sok mangga. Habis ini ditanya. Itu akhirnya makanya Allah nggak ridho kan. Nah kenapa? Saya mau mengeluarkan satu ayat. Bagian akhir dari ayatnya, surat kedua ayat 282. Bagian akhir dari ayatnya. Ayatnya panjang. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah, kalau pengen cerdas, syaratnya 1, takwa. Tahu takwa kan? Mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Berarti kalau ngajinya pengen berbekas, harus minta ridhoan suami, bukan cuma ngasih tahu. Itu kalau dikaitkan ke situ. Itu kalau dikaitkan ke situ. Sama. Betul Ustaz. Kalau ridho Allah itu ada pada ridho suami, betul. Tapi keberkahan hidup rumah tangga kita yang Allah akan kucurkan itu ada pada kebahagiaan seorang istri. Adil. Keridhaan Allah ada pada keridhaan suami, tapi dan keberkahan yang Allah kucurkan dalam kebahagiaan rumah tangga kita ada pada senyum dan kebahagiaan seorang istri. Coba aja lihat. Orang punya rumah mewah, usahanya sukses, suaminya selingkuh, ambruk. Betul kan? Dicabut keberkahannya sama Allah. Dicabut keberkahannya sama Allah. Kelihatannya kayaknya masih bahagia, status suami istrinya masih oke gitu kan, tapi ternyata dicabut sama Allah keberkahannya. Kenapa? Karena suaminya bermaksiat dan menzolimi serta melukai hati istrinya.
Nah, yang terakhir, kenapa kita disyariatkan sholat isya yang masih gelap? Karena Allah ingin kita tidur dengan hati yang lapang, sudah memaafkan orang tanpa punya dendam kepada siapapun. Pernah ngelakuin begitu? Jarang. Mau tidur aja masih mikirin rasa sakit hati dari orang lain, ya Allah. Bahkan nggak sedikit yang berpikiran apa? Ya Allah, saya sakit. Berikan balasan dia sebagaimana sakit yang saya rasakan. Nabi nggak ngajarin begitu. Coba aja, buka aja dari kitab awal sampai akhir dari Sirah Nabawiyah. Nabi itu bukan pencela. Makanya Nabi SAW menggunakan doanya bukan untuk mengazab hambanya, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi dahulu. Nabi menggunakan doa itu disimpan sama Nabi untuk memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Siapa? Kita. Sesayang itu loh Nabi sama kita. Cuman kitanya nggak pernah ngerasa sayang sama Nabi. Saya mau tanya, Bunda, ayahanda sekalian, cinta nggak sama Nabi? Bohong. Mau bukti? Sekarang saya tanya, yang muncul itu cinta dulu atau kenal dulu? Kenal dulu baru cinta sama Nabi. Pertanyaan saya, cung yang sudah khatam Sirah Nabawiyah. Itu maksud saya. Paham? Kita nggak kenal Nabi, makanya cintanya dusta. Kan ibu sama bapak begitu ketika suami bikin salah. Kenapa sih bapak tuh nggak ngerti-ngerti perasaan kita nikahnya sudah lama? Betul kan? Cuman hal yang sepele. Itu sepele lah. Tapi gimana dengan Nabi SAW? Kekasihnya Allah yang namanya terukir di pilar-pilar arsy-Nya Allah. Bahkan ruh Nabi SAW sudah lebih dulu diciptakan daripada alam semesta ini diciptakan. Coba. Itu kan jadi PR buat kita loh sebetulnya. Bahwa kalau pengen cinta kepada Nabi, maka munculkan apa? Kesadaran untuk belajar Sirah Nabawiyah. Akhirnya muncul kekaguman. Bisa beruswatun hasanah terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Belajar bagaimana menjadi seorang istri yang dirindukan surga. Bunda, saya ada kisah begini. Khadijah itu radhiyallahu anha, itu punya perkumpulan juga, teman-teman besti-bestinya. Ya, satu ketika Pak, Khadijah itu ditanya sama teman-temannya, kamu beruntung ya, kamu pasti bahagia karena punya suami seorang Muhammad, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, ya kan? Kata teman-temannya. Kemudian apa lagi? Jujur, ya kan? Dan dari keluarga terpandang. Apa jawab dari Khadijah? Yang saya pikirkan bukan tentang kebahagiaan saya, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa selalu membahagiakan suami saya. Lihat, bagaimana saya bisa membahagiakan suami saya setiap hari. Jadi bukan pengen dikertiin Bu, tapi Khadijah itu berusaha untuk selalu mengerti Nabi. Makanya sampai fase Fathu Mekah, berarti kurang lebih Nabi berdakwah kurang lebih sudah sekitar 20-an tahun. Fathu Mekah, malam harinya Nabi bikin tenda di samping makamnya Khadijah sambil bercerita tentang inilah yang dulu kamu awali dalam perjuangan. Dan bahkan ketika dengan Aisyah pun tidurnya aja ngikut nama Khadijah. Pertanyaan saya, Bunda kalau besok meninggal lebih dulu, apanya yang diingat sama suami? Yang ada malah nggak ingat sama sekali dan kawin lagi. Ke situ Bunda, ayahanda sekalian. Jadi kita berproses menjadi yang terbaik di depan Allah. Bukan cari muka di depan pasangan, bukan. Jadi biar selamat dulu, nanti kita bisa selamat. Ya Allah, suami saya memang pika sebelun, tapi rajin sholat, bertanggung jawab. Oke, iya betul, kaku kayak kanebo kering ya Allah, tapi dia penyayang sama anak-anak, selalu berusaha mencari rezeki yang halal dan thayyib. Mana suami saya ya Allah, saya pengen kumpul lagi sama beliau. Begitu juga sebaliknya bisa banget. Dalilnya salah satunya Quran surat 52 At-Tur ayat 21 yang amalannya itu ada di Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Nanti saya tulis. Itu tujuan hidup rumah tangga tuh ke situ.
selamat dan menyelamatkan. Seperti air kan itu selamat dan menyelamatkan. Itulah pribadi muslim, bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi mengajak orang lain untuk selamat. Itu muslim, orang yang berserah diri, orang yang selamat dan juga bisa menyelamatkan, Bunda. Nah, kenapa saya keluarkan sedikit kaidah seperti ini? Yuk kita koreksi diri. Bukan saya yang mengoreksi, Bunda, tapi ayat demi ayat Al-Quran yang saya tampilkan di whiteboard ini semoga menjadi ajang untuk kita mengevaluasi diri, mengoreksi diri, bukan menyalahkan orang. Coba, punten, Ustaz, tunjukin ke saya ayat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mencari aib dan kesalahan orang lain. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau ayat yang Allah minta untuk kita mengoreksi diri, bermuhasabah diri, introspeksi diri. Contohnya surat Ali Imran ayat 133. Wabasiril lazi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera minta ampun sama Allah. Betul kan? Itu ayatnya. Koreksi diri kamu, introspeksi diri kamu, karena kamu banyak dosanya, banyak salahnya. Contoh yang lain, Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayatnya ayat ke-30. Apa kata Allah? Sederhananya gini, segala musibah, masalah, sakit hati, kecewa, luka yang kamu rasakan, kata Allah, terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu Allah menyalahkan kita atau Allah mengajak kita untuk introspeksi diri? Introspeksi diri. Cuman kebanyakan dari kita kan ketika sakit hati, nggak terima, harus saya balas. Ustadz, sikap saya kayak begini karena memang suami saya Cilepeng, misalnya gitu. No, apalah ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Cilepeng teh belok gitu ya. Iya kan? Saya bersikap seperti ini karena saya memantulkan sikap dan perilaku suami saya. Ya berarti dua-duanya pengen sama-sama nyemplung ke dalam neraka. Padahal ayatnya jelas, selamatkan diri kita. Itu kan ayat ini. Selamatkan dirimu, kemudian keluarga. Itu Allah tuh ngajak kita untuk introspeksi diri. Ya Allah, saya amalnya masih sedikit, tapi dosa saya sudah begitu banyak. Malu rasanya kalau saya harus meminta surgamu, sedangkan bekal saya belum cukup. Kalimat yang keluar dari siapa itu? Abu Hurairah, sahabat Nabi yang masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi. Ya, salah satu sahabat yang terakhir masuk surga tapi mengalami percepatan iman. Mau wafatnya nangis karena takut. Dihibur sama sahabat yang lain. Kau akan bertemu dengan kekasihmu yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Apa kata Abu Hurairah? Saya nangis bukan karena bahagia. Saya berpikir bahwa perjalanan setelah ini panjang dan lama, sedangkan bekal saya masih sedikit. Sahabat hidup di zaman Nabi, dapat doa dari Nabi, dapat jaminan surga dari Nabi, masih sekhawatir itu. Pertanyaan saya, kita bukan sahabat Nabi, gak pernah ketemu Nabi, hafal Quran juga enggak, khatamin Quran jarang-jarang, gak pernah belajar sanad dan ilmu hadis dari Nabi SAW, ya kan? Sesombong itu jalannya. Ngajak introspeksi diri, ngajak kita untuk sama-sama selamat, kata Allah. Karena ayat ini ngebahas tentang apa? Neraka Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya saya sama kita semuanya masih punya peluang untuk tergelincir dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan, saya tuh nanti selamat atau enggak? Kalau saya sudah selamat, saya boleh enggak ya nyelamatin keluarga saya? Itu ayah bunda sekalian. Jadi definisi masuk surga sekeluarga itu kita masuk dulu baru ngajak keluarga kita. Baru ngajak keluarga kita. Saya bawa teteh istri saya yang pakai baju warna pink yang sudah 15 tahun menemani saya dalam pernikahan. Saya nikah sudah 15 tahun, bunda, ayahanda sekalian, alhamdulillah. Saya pernah diskusi sama teteh. Apa diskusinya? Ayah, nanti kalau bunda meninggal lebih duluan, ayah kawin lagi nggak? Bunda, saya mau tanya,
Coba dia tanya suami kayak begitu di rumah, jawabannya apa? Kawin lagi. Ah, itu kalau suami bunda, iya kawin lagi. Saya jawabannya bukan itu. Makanya laki-laki itu harus pinter, bukan cuma pinter kata, tapi harus cerdas, Pak. Kenapa? Kita ini menenangkan makhluk yang unik namanya perempuan. Saya bilang sama Teteh, yang meninggal itu ayah dulu sayang. Ayah nggak bisa ngegantiin peran bunda buat kakak. Saya bilang itu. Enggak, ini bunda dulu. Kira-kira ayah nikah lagi nggak? Saya jawab apa? Salihah, kalau betul bunda meninggal lebih dulu, ayah akan berdoa kepada Allah, ya Allah saya ridho dengan semua pelayanan, ketaatan, dan khidmat dari istri saya selama mendampingi diri saya. Kenapa itu doa ayah? Karena Nabi mengatakan ketika seorang suami mendoakan seperti itu kepada istrinya yang sudah lebih dulu wafat, Allah bebaskan dari siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Kenapa yang lakukan itu? Biar bunda masuk surga lebih dulu, nanti jemput ayah biar bisa masuk bareng-bareng. Nangis dia. Iya. Itu Pak jawabnya. Jangan bilang, iya nikah. Oh, jadi papa mau ngedoain mama cepet mati. Gitu perempuan begitu Pak. Dijawab enggak, bohong. Perempuan begitu Pak. Itu yang saya bilang tadi, nanya bukan cari solusi, tapi cari. Dia harus cerdas jawabnya Pak. Kalau kita nggak punya ilmu, susah. Iya, nggak akan bisa sabar, nggak bakal bisa sabar ngejawabnya, nggak bisa sabar ngeladangin uniknya istri kita. Kenapa perempuan itu karakternya seperti itu? Saya kasih bocoran satu aja. Dari 3 karakter dasar perempuan di dalam Al-Quran. Disebut dengan kata mar'ah. Saya tulis latinnya aja. Apa arti mar'ah? Rasa yang sangat dalam, Pak. Jadi perempuan itu kalau diajak ngobrol yang ngedengar bukan telinganya, tapi perasaannya. Salah dikit, aib 5-10 tahun yang lalu bisa dibaca semua, Pak. Itu perempuan. Kenapa benar? Ahli sejarah perempuan itu, Pak. Itu disebut mar'ah, perasa yang sangat dalam, pecinta yang sangat luar biasa. Apa pecinta yang sangat luar biasa? Jatuhnya hidup kita yang menguatkan itu wanita, istri kita, istri yang solihah itu. Terus lainnya apa? Suka dengan sesuatu yang indah. Lihat, baju kita kan rata-rata warnanya polos, perempuan kerudungnya buricak burinong begitu. Iya kan? Berwarna-warni gitu kan? Itu perempuan, senang yang indah. Pernah nggak Pak? Pas lagi mau berangkat keluar sama istri, suruh pilihin baju. Pak, mau pilih baju yang warna biru atau yang warna hitam? Dipilihin sama kita yang hitam aja. Karena nanti papa pakai baju hitam biar kita seirama. Begitu keluar, warnanya beda Pak. Itu perempuan. Dan kalau sudah begitu, jangan dikomentarin. Kok beda sih sama yang tadi? Oh, dia langsung akan mikir apa? Oh, jadi jelek ya? Jadi ngedengarnya bukan pakai telinga, pakai perasaan. Itu perempuan. Itu laki-laki kalau ngerti begitu Pak, Masya Allah, pasti sabar. Masalahnya kan banyak yang nggak ngerti. Bener kan? Malah hal sepele kayak begitu jadi ribut. Coba. Akhirnya Pak, istri nggak mau lagi nanya pendapat suaminya. Dan suami akhirnya apa? Loh kok mama nggak pernah nanya-nanya lagi sih sama papa? Siapa yang kekeprok? Setan. Iya kan? Yang tepuk tangan. Kenapa? Seolah-olah suaminya nggak ngerasa dihargai, istrinya ngerasa tidak dipahami. Makanya secara fitrah, ini saya sampaikan, saya punya catatan dari sebuah kitab yang ternyata saya baru ketemu tentang catatan ini sekitar 1 bulanan ke belakang. Dan ini sudah jadi pegangan saya selama ini tentang karakter dasar seorang suami istri. Dalam kitab itu disebutkan bahwa laki-laki itu makhluk ihtiram. Ihtiram. Apa artinya? Yang senang ketika diberikan penghormatan. Jadi eksistensi diri dia sebagai seorang laki-laki itu nggak diacak-acak, nggak dirusak. Apa maksudnya? Perempuan kalau marah, usahakan suaranya jangan lebih keras daripada suara suami. 1. Yang kedua, kalau marah, sebel, jengkel sama suami, jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang suami sudah lakukan. Kalau suami tidak mau ikutan jadi marah. Nah, perempuan itu disebut dengan makhluk ihtimam. Apa artinya? Senang dengan pujian. Ya, senang dengan pujian, senang dengan perhatian. Senang dengan pujian dan
perhatian itu perempuan. Ketika udah dandan cantik, dipuji, Pak, Masya Allah sayang, makin cantik. Ibu, saya mau tanya, kapan terakhir dipuji begitu sama suami? Kenapa yang saya tanya kapan terakhir? Karena tara-tara suami muji begitu kan. Akhirnya dipujinya sama teman-teman ngajinya, Pak. Makanya lebih senang bareng sama teman-teman ngajinya daripada sama suaminya. Karena dapat pujian, ya Allah Tete, Masya Allah kok bajunya lucu, beli di mana, aku mau pesen dong, boleh nggak? Akhirnya apa? Jadi bisnis, gitu kan? Nah itu, ihtimam itu perhatian, pujian yang diberikan oleh seorang suami. Gak perlu setiap hari, Pak. Yang penting ada. Dan seorang istri juga harus paham bahwa nggak semua laki-laki itu bisa memuji istrinya, kecuali yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Nah, saya lanjut ya. Tadi saya sebut dalil Quran surat ke 52, At-Tur ayat 21 dengan amalannya. Amalannya itu ada dua. Saya tuliskan dua. Satu, Quran surat ke 20 ayat 132 dan Quran surat ke 13 ayat 22 sampai 24. Itu amalannya sama sebetulnya. Amalannya sama. Cuman, ada cumannya nih. Nanti berkebalikan dari dua amalan ini ada di Quran surat kedua ayat 45 sampai 46 dan Quran surat kedua ayat 153. Saya ambil dari 152-nya deh. Apa yang membuat ini beda? Dan ini amalan keluarga-keluarga yang masuk surga. Apa syarat masuk surga tadi? Amal soleh. Bagaimana amal soleh itu diimplementasikan? Saya jawab di 4 ayat ini. Pertama Quran surat 20 ayat 132 dan yang kedua Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Lihat Bunda dan ayahanda sekalian, saya akan membuktikan. Oh, permanen ya. Saya akan membuktikan bahwa sholat itu harus dijaga dari dua ayat ini. Dari dua ayat ini. Yang pertama, Quran surat ke-20, surat Toha, dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Lihat. Di Quran surat 20 Toha, kata Allah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Oke, posisinya sholat dan sabar. Ya, sabar dan sholat. Oke, kita lompat dulu ke Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri wa sholat. Posisinya sabar dulu baru sholat. Apa yang membedakan dua hal ini? Apa yang membedakan dua hal ini? Yang di atas sholat dan sabar, yang di bawahnya sabar dan sholat. Apa yang membedakan? Kejadiannya. Apa maksudnya? Di ayat ini Allah bicara tentang sholat dan sabar. Apa maksudnya? Dalam kondisi lapang penuh kesyukuran. Artinya rumah tangganya baik-baik saja, anaknya soleh-soleha. Kata Allah, kerjakan sholat dan tetap bersabar dalam mengerjakannya. Nah, kalau lanjutan ayatnya kan ngomongin tentang rezeki. Apa maksudnya? Kalau dibuat lebih luas lagi, bahwa laki-laki itu jangan hanya fokus pada nafkah, tapi ingatkan keluarganya untuk bersabar dalam mengerjakan sholat. Apa maksudnya yang lain? Jangan sampai sebagai seorang suami hanya sibuk mengajak keluarganya main ke mall, tapi begitu azan lupa untuk ngajak keluarganya sholat. Itu maksud saya. Maksud dari Quran. Bahwa kita harus menjaga nilai-nilai ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, walaupun kondisinya sedang lapang bahagia. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita, nanti kondisinya akan saya rubah. Salah satu di antara kalian suami istri menjadi ujian satu sama lainnya, maka saat itulah sabar yang kalian kerjakan selama ini dalam
mengerjakan sholat akan menolongmu dan membawamu untuk tetap sujud dalam sholat kepada Allah ketika masalahnya datang. Paham maksudnya? Saya tulis di sini deh. Sabar, sholat dan sabar. Ini kondisi sedang lapang atau bahagia. Kondisi yang berbeda, sabar dan sholat. Ini dalam kondisi yang sedang diuji. Kan dua-duanya ujian sebetulnya. Iya kan? Ujian itu ada kelapangan, ada kesempitan. Nah, di sini sebetulnya ada pola dari Allah yang menjadi amalan sebuah keluarga. Ketika dua-duanya saling membahagiakan sebagai sepasang suami istri, ditambah anak-anak juga, satu sama lain saling berprestasi, soleh, solehah semuanya, maka tetaplah sholat dan sabar-sabar ngerjainnya. Apa maksud sabar-sabar di sini? Buka Quran surat 23 ayat kedua. Berarti secara sederhana sholatnya khusyuk. Kenapa sholatnya harus khusyuk? Qad aflahal mu'minun. Berarti pasangan suami istri yang mengerjakan sholat dan sabar ini adalah orang yang bahagia. Apa amalannya? Sholatnya khusyuk. Nah, nantilah itulah sholat khusyuk ini yang menjaga kita ketika ujiannya datang. Karena dia sabar, dia khusyuk ketika mengerjakan sholat, ketika hidupnya lapang, maka sabar ini yang menjaga diri dia dari berbuat hal-hal yang Allah suka dan mendorong kita untuk lebih memilih mengerjakan sholat daripada berkeluh kesah. Paham, Pak? Paham, Ustaz? Paham, Bunda? Ragu-ragu. Saya ulang pelan-pelan ya. Padahal itu udah dibahasain paling sederhana. Gini, Ibu, saya mau tanya. Kalau lagi main ke mall, di Bogor mall yang paling gede di mana? Hah? Berapa? CCM itu apa? Cibinong City Mall. Oke, itu udah paling gede. Oke. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Bapaknya bilang, "Mah, bapak lagi ada rezeki lebih. Yuk jalan-jalan." Diajaklah ke CCM. Cibinong City Mall. Harusnya bukan Cibinong City Mall, Cibinong Kabupaten Mall. Kan kabupaten, Pak. Kalau city kan di kota, ya. CCM, Cibinong City Mall, ya. Nah, begitu masuk mall, tawaf tuh, ibu boleh beli apa aja, bapak yang bayarin. Tawaf tuh, lantai 1, lantai 2. Ternyata azan. Pertanyaan saya, tolong jujur, melanjutin tawaf atau cari musola untuk sholat? Jujur. Ya jujur. Rata-rata seorang perempuan itu menyelesaikan tawafnya dulu, ya, di dalam mall, apalagi kalau masuknya toserba. Masuk tuh tiap lorong tuh ya. Begitu kedengaran azan, pasti bilang sama suaminya, "Pak, sebentar lagi tanggung." Ya, lagi milih barang. Di situ posisi dari sholat dan sabar ditentukan. Kemudian lanjutannya apa? Di ayat yang lain, sabar dan sholat. Kenapa ada orang yang ketika diuji bisa nerima masalah dan ujiannya? Karena selama ini dia khusyuk dalam sholatnya dan dia sadar. Apa buah dari kehusyukan sholat seseorang? Dia sadar setiap takdir Allah itu baik. Kenapa dia punya kesadaran seperti itu? Karena orang yang khusyuk hatinya, yarhamukumullah, hatinya pasti tenang, pasti nyaman jalanan hidupnya. Jadi ketika suaminya jadi ujian, dia nggak akan nyalahin suaminya. Ketika istrinya jadi ujian, dia nggak akan mencari-cari kekurangan dan kesalahan dari istrinya. Dia justru introspeksi diri bahwa kesalahan istri jangan-jangan luput dari pendidikan saya sebagai seorang suami. Kesalahan suami, istrinya mengatakan apa? Jangan-jangan saya luput untuk menjaga suami lewat doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah. Bunda punten. Nah, sekarang kan sebagian besar suaminya nggak ikut ya. Ya. Kenapa nggak ikut, Bun? Oh, masih kerja. Hari Ahad ada yang kerja.
Oh jualan, Masya Allah. Padahal flyernya sudah dari beberapa minggu yang lalu ya. Iya, itu pilihan sih ya, gitu kan. Tapi Bunda kalau sudah seperti itu harus lebih sabar berhadapan dengan suami. Kenapa? Bunda terisi gelas yang kosongnya dengan ilmu, sedangkan suami masih kosong gelasnya ya. Nah itu konsekuensinya, itu pilihan kok. Itu pilihan. Teteh istri saya itu jarang duduk di majelis ilmu. Kenapa? Tugas saya Pak yang ngedidiknya. Tugas saya yang ngedidiknya. Makanya yang belajar ilmu agama saya. Makanya tadi saya ajak bapak-bapak turun semuanya ke bawah, jangan di atas. Kenapa? Biar saya dekat sama bapak-bapak karena temanya tentang keluarga. Sekeluarga masuk surga. Kenapa? Karena yang mendidik keluarga itu bukan ustadz ustazah, tapi seorang suami yang mau belajar ilmu agama. Kesadaran ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro itu kesadaran yang dimiliki oleh seorang suami. Saya harus selamat sehingga saya bisa menyelamatkan istri dan anak-anak saya. Nah, saya bukan mau membahas itu. Suami lagi kerja, suami lagi usaha di luaran rumah, jauh dari tatapan mata kita. Pertanyaan saya, ada yang bisa ngejamin suami kita nggak jelalatan? Nggak ada. Pertanyaan saya, kenapa suami jelalatan? Tipis imannya Ustaz, itu hal yang lain. Kenapa suami jelalatan? Karena istrinya nggak menjaga dia lewat doa. Udah Ustaz, udah saya doain. Apa doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tekstual. Doanya tekstual. Kalau habis baca begitu, lanjutin, ya Allah, suami saya sedang bekerja, mencari nafkah. Pastikan nafkah yang dibawa adalah nafkah yang halalan thayyiban. Ya Allah, jangan pernah kau gelincirkan suamiku untuk mencari rezeki yang tidak halal dan tidak thayyib untuk dibawa pulang ke rumah. Ya Allah, mata saya terbatas menjaganya, mulut saya terbatas untuk mengingatkan dirinya ketika dia tergelincir, tangan saya terbatas tidak bisa menjaganya ketika dia berusaha kerja di luar sana, tapi ada yang tidak terbatas yaitu kekuasaanmu, maka jaga suamiku dan jangan palingkan pandangan dan hatinya pada sesuatu yang engkau tidak ridho dan tidak halal baginya. Pernah doain suami begitu? Itu benda yang jadi masalah. Sering ngobrol sama teman setengah hari, giliran ngobrol sama orang, Ustadz gimana ya doanya sama suami biar suami jadi soleh? Betul kan? Sama orang bebas ngobrol, padahal ngobrol sama Allah seperti barusan saya ngobrol itu kan, tapi itu doa. Allah, saya sedang terluka, saya sakit, saya kecewa ya Allah terhadap seseorang. Tapi saya sadar, jangan-jangan rasa sakit dan luka ini yang ada hadir karena saya pernah menyakiti dan melukai orang lain. Ngobrol sama Allah. Kita tuh sering ngomongin Allah, tapi jarang ngobrol sama Allah. Betul? Coba kita ngumpul sama besti, Allah tuh begini, Allah tuh begitu. Di majelis ilmu, Allah tuh begini, Allah tuh begitu. Tapi giliran, Bunda coba ngobrol sama Allah, Bapak coba ngobrol sama Allah. Ngobrol apa Ustaz? Ya, betul kan Pak? Itu yang sering jadi masalah Bunda. Kita sering ngerasa bingung sama ketika ngobrol sama Allah, tapi mudah untuk ngobrol sama teman. Dibalik, kalau mudah ngobrol sama Allah dengan semua permasalahan hidup, maka lidah ini akan sulit untuk berkeluh kesah kepada manusia. Coba praktekin. Saya katakan demi Allah, pasti begitu. Coba lihat Nabi SAW dan para sahabat, apakah mereka terbiasa mengumbar aib dan masalah keluarganya kepada besti-bestinya? Tidak. Karena mereka sudah selesai untuk ngobrol sama Allah. Kenapa? Kalau saya ngomong sama orang lain, iya kalau dia amanah. Betul kan? Iya kalau dia amanah. Kalau ternyata kita bergesekan, bermasalah, akhirnya menjadi ujian, lihat. Aib kita dibuka ke orang lain. Bukankah sudah sering terjadi dalam hidup kita? Pertanyaannya, kenapa tidak kunjung belajar? Maka ceritalah kepada Allah yang tidak pernah mengkhianati kita, tidak pernah menyakiti kita, dan bahkan Allah tidak pernah menzolimi kita sama sekali, tidak pernah mengecewakan kita sama sekali.
walaupun kita sering mengecewakan Allah. Jadi ini amalannya Bunda. Apa amalannya? Sholat dan sabar. Sebagai istri, sabar ngerjain sholatnya. Capek gak sih Bun? Bangun tengah malam untuk sholat tahajud, tirakat, manakib, kemudian Yasin Fadilah, kemudian apalagi yang biasa Al-Mulk, Ar-Rahman, Yasinan, baca-bacaan yang memang diajarkan sama guru-guru Bunda di luaran sana ya. Capek Bunda. Tapi kenapa kita lakuin? Dalam sabarnya, karena kita berharap itu menjadi kebaikan untuk keluarga kita. Itu harapannya kita kan. Nah, lantas kenapa kita banyak yang nggak cukup sabar ketika ujian dan masalahnya datang dan datang dari keluarga kita? Makanya saya kasih satu kalimat nih Bunda. Belajarlah untuk mencintai ujianmu karena yang mengujimu sangat mencintaimu. Betul kan? Kenapa kita harus mencintai ujian? Karena yang ngasih ujian ke kita itu adalah zat yang begitu sangat mencintai kita. Ujian paling dekat dari siapa? Dari pasangan, datang dari anak-anak, dari orang tua, dari lingkungan lebih luas. Itu pasti, mutlak. Ujiannya pasti akan datang. Makanya kata Allah, sabar-sabarkan hatimu, terima sebagai kasih sayang dan cinta dari Allah. Kemudian sujudlah kepada Allah, meminta agar dimudahkan semuanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pertanyaan saya, kalau sudah punya kesadaran seperti itu, suami istri saling menyalahkan atau tidak? Tidak. Orang tua dengan anak, apakah saling menyalahkan? Enggak. Ketika orang tua salah, anak akan muncul ke permukaan. Abi nggak boleh gitu. Mama nggak boleh gitu. Itu kalau punya kesadaran introspeksi diri dan memperbaiki hubungan terus dengan Allah lewat ibadah yang namanya sholat. Tapi ada orang-orang yang sholat ketika dinasehati sama anaknya, iya ibu kamu mah orang bodoh. Ada yang begitu? Banyak Bunda. Bapaknya juga dinasehati begitu. Bapak kamu ini orang bodoh, nggak pernah sekolah tinggi kayak kamu. Sama nggak itu kalimatnya dengan kalimat, udah nggak usah nasehatin saya, pikirin aja diri kamu sendiri. Sama. Dan kata Nabi SAW, perkataan yang seperti itu adalah perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menasehati orang lain dan orang tersebut malah membalas dengan kalimat, pikirin aja diri kamu sendiri, nggak usah mikirin orang lain. Sama Bun, cuman konteksnya yang beda, isi struktur kalimatnya aja yang beda. Nah, dari sini saya pengen ngambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan tentang sekeluarga masuk surga. Satu, bahwa pernikahan itu adalah ibadah paling lama itulah pernikahan. Karena bukan untuk saling merubah satu sama lain, tapi saling bersabar dengan kekurangan masing-masing. Yang kedua, suami dan istri itu pasti berbeda. Dan jangan pernah menganggap kita sama. Kita suami istri itu berbeda dan selamanya akan berbeda. Selamanya pasti akan berbeda. Isi kepala beda, jenis kelamin beda, latar belakang pendidikan beda, pengasuhan orang tuanya juga berbeda. Kenapa poin pertama yang saya sampaikan adalah pernikahan menjadi ibadah terlama? Karena di dalamnya kita berusaha untuk terus nyabarin hati kita ketika ketemu ujian lewat pasangan, dan banyakin bersyukur ketika kebaikan yang dilakukan sama pasangan. Pertanyaan saya, bagaimana cara bersyukur kita paling konkret sama pasangan? Jangan pelit-pelit ngasih apresiasi. Minimal kalau salah minta maaf, kalau diberi ucapkan terima kasih. Ya, kalau mau mengambil ucapkan permisi atau minta tolong. Itu yang sederhana Pak, tapi susah. Diambilin piring sama istrinya, gitu kan, nggak pernah ngucapin makasih. Diambilin minum sama istrinya, nggak pernah ngucapin terima kasih. Dibikinin kopi sama istrinya, nggak pernah ngucapin terima kasih. Bajunya disetrikain, dicuciin, dilipetin, dimasukin ke dalam
lemari, bahkan ketika ngambil baju paling bawah atas berantakan dirapihin lagi sama istrinya, gak pernah ngucap terima kasih sama istrinya. Betul apa benar, Pak? Mau beli surga hanya dengan sholat, punten, sok, ngacung. Siapa yang yakin tadi pagi sholat subuhnya sudah diterima sama Allah? Ngacung. Gak bisa kita beli surga hanya dengan pahala sholat. Gak bisa kita beli surga hanya dengan pahala sabar. Gak bisa kita beli surganya Allah hanya dengan pahala sedekah kita yang gak seberapa. Gak bisa. Justru adanya syariat pernikahan ini biar saling ngumpulin pahala dan kebaikan, karena ini menjadi ibadah terlama. Isinya apa? Pahala ketika sabar, pahala ketika bersyukur. Itu kan jadi kebaikan. Nah, lihat. Yang kedua, suami dan istri itu berbeda, sudah pasti. Makanya tadi dalam runtutan materi yang saya sampaikan, saya sebutkan beberapa karakter perempuan dan juga laki-laki. Sederhananya gini, Bu, Bapak. Perempuan dan laki-laki itu, perempuan disebut makhluk toa. Tahu makhluk toa? Oke. Laki-laki makhluk goa. Apa maksudnya? Laki-laki kalau ada masalah, jangan direcokin, Bun. Dia akan memilih untuk sendiri dulu. Ngapain? Mikir, bukan nggak sayang. Kalau bunda sayang sama suami, biarin dia berpikir dulu. Kasih dia waktu setengah hari, 1 hari, nanti dia bakal datang sendiri kok. Dan semuanya akan baik-baik lagi. Beda halnya sama perempuan, Pak. Kalau perempuan itu makhluk toa, apa maksudnya? Kalau ada masalah, cenderung cerewet, ngomel. Perempuan ngomel itu bukan karena marah sama kita, tapi lagi ngungkapin perasaan panas di dalam hatinya. Bisa jadi dia jengkel sama anak, bisa jadi dia jengkel sama tetangga, bisa jadi dia jengkel sama teman ngajinya. Tapi karena nggak bisa ngungkapin sampai ke rumah ketemu suami, sabar-sabar. Di situ kita sebagai seorang suami dan istri. Bunda juga jangan menormalisasi dengan kalimat, dengar ya nak ya, mama cerewet itu karena sayang sama kamu. Red itu. Itu seorang ibu yang ngomong begitu, itu adalah seorang ibu yang pernah terluka karena ucapan yang sama dari mamahnya dulu, dari ibunya dulu. Ya, itu kan itu. Dan kadang juga nggak sedikit dari seorang ibu jengkel, kesel sama suami, tapi ambek-ambekan marahnya sama anak, nggak adil. Makanya ada pernikahan itu, kenapa Allah perintahkan untuk sabar dan sholat. Sholatnya bukan hanya sebatas praktek, Ibu. Kalau emang sudah ada kelas untuk sholat khusyuk, berarti perdalam, perbaiki. Pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, berarti ngajinya belum menjadi pemahaman. Baru sebatas pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, kesimpulannya, suami istri harus sama-sama senang belajar ilmu agama. Sering-sering rumah tahfiz Quran ngundang ya ibu-ibu majelisnya, kasih surat undangan, diharapkan mengajak suami untuk ikut ngaji. Tapi omat, suami sendiri bukan suami orang, ya diajak. Benar, agak susah kan ya. Nah makanya nanti dari rumah tahfiz Quran ini bikin program. Temanya belajar menjadi suami. Iya, belajar menjadi seorang suami. Kurikulumnya kurikulum tentang menjadi seorang suami. Apa yang menjadi kewajiban suami, bagaimana belajar menjadi seorang suami, bagaimana sikap seorang suami ketika menghadapi seorang istri yang sedang salah. Kebanyakan suami marah-marah, betul kan? Lihat wasiat dari Quran surat keempat bagian 1/3 menjelang akhirnya. Kata Allah ayat 19, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kalau istrimu kamu dapati melakukan hal yang salah, tetap perlakukan dia dengan cara yang baik, bukan didiemin, bukan ditinggal pergi, bukan dibentak-bentak, bukan dimarahin. Itu wasiat Quran kan? Kenapa? Karena kalau sampai kita marah, kita bentak, kita tinggalin, yang ketawa kan setan. Yang ketawa setan. Punten Pak, Rasulullah pernah berhadapan dengan Aisyah berdua. Aisyahnya sudah takut luar biasa karena bikin salah sama Nabi. Nabi sudah marah dan wajahnya memerah.
Yang dilakukan Nabi kepada Aisyah apa? Ya Humaira, balikkan tubuhmu. Karena udah takut, nurut. Ya memang nurut sama Rasulullah. Dalam kondisi takut, dibalikin badannya. Berhadapan dengan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Mencaci maki, kamu tuh ya, jadi istri nggak becus. Dan lain sebagainya. Bukan. Nabi memeluk Aisyah dan mengatakan di telinganya Aisyah apa? Seketika amarahku hilang saat memelukmu. Kenapa? Setannya pergi. Setannya pergi. Ustadz itu kan Nabi, terus mau ngikutin siapa? Dajjal. Iya kan? Betul kan Ustadz? Ngikutin Nabi kan? Kan kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Nabi kalau ngaku beriman dan cinta kepada Allah. Apa yang kita dapat? 2. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta. Apa gambaran cinta Allah kepada kita sebagai sepasang suami istri? Allah hadirkan sakinah dan anak-anak yang soleh dan soleha. Pertanyaan saya, jujur, lihat anak-anak kita sekarang. Apakah itu standar soleh dan soleha yang kita mau sebagai orang tua? Bukan. Belum. Coba kalau nanti anaknya sudah umur 30-35 tahun, coba telepon. Nah, anterin mama dong, mama mau berobat. Apa jawabannya? Sebentar ya mah, aku lagi mau meeting dulu. Kalau besok gimana mah berobatnya? Betul kan Pak? Apakah itu anak soleh? Anak soleh itu sami'na watokna sama orang tuanya. Iya kan? Nah pertanyaannya gini, kenapa ada anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang dewasa seperti itu? Karena orang tuanya pun gila dunia. Aku mau main. Sebentar nak, papa lagi sibuk. Sana ke mama. Mah, aku mau belajar. Sebentar nak, mama lagi tanggung sama bestinya mama. Sekali, 2 kali masih oke. Tapi berulang-ulang kali itu akan menjadi luka. Akhirnya anak tidak lagi mau bertanya kepada orang tuanya. Justru malah mencari teman untuk diskusi belajar. Kalau kita sebagai orang tua nggak lagi diajak untuk belajar bersama dengan anak dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa kita harus terus belajar ilmu agama biar bisa sama frekuensinya. Yang satu lagi panas, yang satu lagi air, yang satunya jadi api, yang satu menenangkan. Itu rumah tangga, bukan malah adu guntreng saling ribut. Yang akhirnya apa? Jadi teman setan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, keempat, kesimpulan yang saya sampaikan, jadiin perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai penguat. Kenapa kita dikasih istri yang pelupa? Karena Allah percaya kita punya daya ingat yang kuat, Pak. Nah, manfaatin itu sebagai sebuah kebaikan kita untuk menyempurnakan kekurangan istri kita. Kalau kita punya pasangan yang teledor, berarti Allah percaya kita lebih teliti. Lakukan, jangan nyuruh. Lakuin sendiri. Jangan nyuruh, itu pahala buat kita. Pahala buat kita. Nah, itulah 4 hal. 1, pernikahan adalah ibadah terlama. Yang kedua, kita sepasang suami istri itu pasti berbeda. Yang ketiga, suami istri harus senang belajar ilmu agama. Yang keempat, jadikan perbedaan itu sebagai penguat antara kita dengan pasangan, sehingga kehidupan rumah tangga kita tuh bukan hanya sekedar terlihat senang dengan benda mewah yang kita punya, tapi betul-betul Allah berikan kasih sayang dan cintanya berupa kebahagiaan dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita itu Allah jaga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harapkan. Tentu nggak cukup dengan amin, ikhtiarnya ini yang saya sampaikan. Saya nggak bisa menyampaikan lebih luas dan lebih lama lagi karena waktunya sangat terbatas. Setelah ini saya kembalikan ke moderator. Kalau ada yang mau bertanya silakan ayahanda bunda sekalian. Insya Allah saya akan jawab semaksimal mungkin saya bisa. Semoga menjadi kebaikan bahwa kita harus punya kesadaran 4 hal tadi agar rumah tangga dan keluarga kita Allah jaga sampai surga. Yang 1, pernikahan adalah ibadah terlama. Yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sudah pasti berbeda kebutuhan, syahwat dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, bunda, saya mau tanya, apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang suami? Bapak-bapak diam. Salah, perhatian itu untuk perempuan. Salah, itu buat perempuan umumnya. Apapun? Biologis. Ada yang lain? Apa? Nggak dilayanin pun suami bisa ngelayanin sendiri kok, Bun. Beneran? Itu suami-suami yang LDM, para suami PJKA pulang Jumat kembali Ahad,
Nah, itu kan jauh kan sama istrinya kan, bisa kok ngelayanin sendiri, bahkan lebih senang malah dilayani sama mbak-mbak di warteg daripada sama istrinya. Betul kan Pak? Orang makanan sudah datang, udah ditanyain mau minum apa, ya Pak ya. Makanan belum habis sudah ditanyain kan mau nambah apa lagi. Istri di rumah ambil sendiri kan. Sayang, disayang. Ada 3 Bunda. Saya singkat dengan kata SPF. Tahu SPF? Sunscreen. Sunscreen kan ada SPF-nya kan? Iya, SPF. Apa itu? S-nya itu sex. P-nya itu pride. Apa pride itu? Penghargaan. Tadi apresiasi. Ya. F-nya apa? Freedom. Kebebasan. Suami itu kasih kebebasan. Artinya apa? Ketika suami kerja di keluar rumah, langsung amparin sejadah, ya Allah suami saya kerja, tolong jaga segala kemaksiatannya, jangan dibawa pulang ke rumah, cukup dia saja yang menanggung akibatnya. Boleh begitu? Boleh. Boleh. Hati-hati Pak, kalau istri sudah begitu Pak, jangan macam-macam di jalanan. Iya, kalau nggak pengen jadi macam-macam di hadapan Allah. SPF Bunda, sex, pride, sama freedom. Nah tapi jangan kebablasan juga. Apa namanya, kan kata Ustadz Ridho katanya boleh freedom, berarti boleh dong setiap pekan apa namanya motor-motoran dan goes. Itu suami nggak tahu diri gitu. Kalau weekend itu ya ajak keluarga untuk quality time, ya keluar bareng sama anak-anak dan juga pasangan. Sesekali boleh goes, ya Pak ya, sama teman-teman masjid atau motoran misalkan ke Ciletuh sama teman-teman di masjid boleh. Syukur-syukur kalau istrinya juga diajak. Jadi senangnya bukan hanya sendiri, tapi senang-senang sama pasangan. Itu apa? Itu salah satu ikhtiar menjaga harmoni rumah tangga. Jangan istrinya cuma dipatok di dalam rumah, ngepel beres-beres rumah dan lain sebagainya. Emang itu istri? Bukan. So, keluarin dalil Qur'annya. Apakah masak, nyuci, beres-beres rumah tugas istri? Ya, tugas istri itu hanya 2. Kalau dilengkapi jadi 3. Apa? Fasolihatu. Dia tirakat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, qanitatu. Taat kepada suaminya dalam semua ajakan kebaikan. Yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Menjaga kehormatannya. Bagaimana seharusnya seorang suami? Kalau punya rezeki lebih, khadimah untuk membantu istri di dalam rumah. Kalau nggak bisa, bantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Kata siapa? Kata ulama Syafi'iyah itu. Ulama Syafi'iyah. Kita kan pakai mazhab Imam Syafi'i kan di Indonesia? Iya. Maka itu juga diambil ilmunya. Bantu istri itu di dalam rumah. Kalau nggak punya uang lebih untuk membayar khadimah dan tidak bisa membantu istri di dalam rumah, maka jangan sakiti hati istri, usahakan untuk selalu membahagiakannya. Kan? Dapat, suami juga dapat. Itu rumah tangga Islam itu seperti itu. Barakallahu fikum. Yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.